Baik ya, kita akan membahas tentang sistem pariwisata. Sistem adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu komponen itu tidak ada, maka sistem tersebut akan terganggu. Demikian juga dengan sistem pariwisata. Beberapa komponen wisata yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen wisata itu apa saja? Meliputi wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Fasilitas. Di sini ada fasilitas pendukung, fasilitas pokok, fasilitas pelengkap. Kemudian daerah tujuan wisata. Suatu daerah yang menjadi tujuan wisatawan untuk berwisata. Dan promosi. Apabila salah satu dari komponen wisata tersebut tidak ada, maka sistem pariwisata tersebut akan terganggu. Seperti yang terlihat pada bagan berikut ini. Skema pariwisata. Skema ya. Skema ini membahas tentang skema yang ada di daerah tujuan wisata. Meliputi aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk mencapai daerah yang dikunjungi, yaitu daerah tujuan wisata. Kemudian akomodasi, kemudahan untuk mendapatkan tempat menginap yang layak, bersih, dan ramah. Yang nomor 3, adanya atraksi wisata. Adalah atraksi wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Kemudian adanya aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata. Dan adanya amenities. Amenities ini berupa fasilitas, baik fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang. Baik ya, salah satu yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama melakukan perjalanan wisata ini dipenuhi oleh industri pariwisata. Jadi, definisi industri pariwisata adalah sekumpulan dari beberapa perusahaan yang secara bersama-sama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Produk wisata, ini ada 2 pengertian dari produk wisata. Produk wisata menurut produsen atau industri pariwisata adalah merupakan produksi atau hasil dari masing-masing kegiatan industri pariwisata. Produk wisata menurut konsumen atau wisatawan adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata dari tempat asal wisatawan ke daerah tujuan wisata sampai kembali lagi ke tempat asal wisatawan. Ciri-ciri dari produk wisata. Yang pertama, tidak dapat ditimbun. Jadi, produk wisata itu antara proses produksi dengan proses konsumsi itu terjadi secara bersamaan, tidak dapat ditimbun. Yang kedua, tidak mempunyai standar atau ukuran yang objektif. Jadi, produk wisata itu standar atau ukurannya subjektif. Masing-masing wisatawan pendapatnya akan berbeda-beda menurut ukuran dari subjek tersebut. Yang ketiga, calon konsumen tidak dapat mencoba atau mencicipi produk yang akan dibelinya. Ya, antara proses produksi dan proses konsumsi harus terjadi secara bersamaan. Peran perantara tidak diperlukan karena proses produksi terjadi secara bersamaan dengan proses konsumsi. Jadi, satu-satunya perantara dalam hal ini yaitu Biro Perjalanan Wisata sebagai perantara antara wisatawan dengan industri pariwisata. Yang kelima,
permintaan akan produk wisata itu tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis. Faktor-faktor non-ekonomis itu apa saja? Yaitu faktor-faktor di luar ekonomis, yaitu faktor bencana alam, wabah penyakit, keluarga, dan lain-lain. Yang terakhir, produk wisata banyak tergantung kepada tenaga manusia. Karena industri pariwisata adalah industri yang sebagian besar berupa jasa. Pada dasarnya, industri pariwisata itu meliputi ada instrumen dan ada aktor. Instrumen itu fasilitas yang digunakan dalam pemberian jasa. Fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan ke wisatawan. Kemudian aktornya yaitu SDM pariwisata, sumber daya manusia di bidang pariwisata. Yaitu orang yang memberikan jasa dengan menggunakan instrumen. Jadi setiap industri pariwisata itu pasti ada instrumen dan aktornya. Penggolongan industri pariwisata. Dari bermacam-macam industri pariwisata, kita golongkan menjadi 3. Yang pertama, usaha jasa pariwisata. Yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Yang ketiga, usaha sarana pariwisata. Penggolongan usaha jasa pariwisata ini ada beberapa yang bisa digolongkan dalam usaha jasa pariwisata. Meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, jasa perjalanan insentif, jasa penyelenggaraan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata. Kita akan uraikan satu persatu ya. Jasa biro perjalanan wisata itu memberikan informasi dan saran dalam penyusunan paket wisata, pembelian tiket transportasi, pengurusan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Jasa pramuwisata adalah orang yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata. Jasa konvensi yaitu jasa berupa kegiatan memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan atau sekelompok orang. Jasa perjalanan insentif yaitu suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk karyawannya dan semua pengeluarannya dibiayai oleh perusahaan. Penyelenggaraan pameran sudah jelas ya. Kemudian jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirim, mengembalikan artis asing. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan hiburan dengan mendatangkan artis asing, persyaratannya yaitu harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan ketertiban umum. Jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata. Penggolongan yang kedua adalah pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata di sini pengertiannya adalah kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarananya. Kita bedakan 3 golongan dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
Kelompok kedua yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata, yaitu merupakan kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarananya. Kita kelompokkan menjadi 3, objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya, serta objek dan daya tarik wisata minat khusus. Penggolongan industri pariwisata yang ketiga yaitu usaha sarana pariwisata. Merupakan kegiatan pembangunan, penggolongan, dan penyediaan fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Meliputi penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyediaan wisata tirta, kawasan pariwisata, dan penyediaan transportasi. Perilaku wisatawan dalam memilih produk wisata dipengaruhi oleh profil wisatawan. Yang kedua, motivasi wisatawan, yaitu tujuan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Dan yang ketiga, gaya hidup wisatawan. Beberapa faktor yang menghambat dalam mengkonsumsi produk wisata. Yang pertama, perang. Yang kedua, wabah penyakit. Yang ketiga, biaya yang sangat tinggi. Yang keempat, politik. Yang kelima, keluarga. Dan yang keenam, resiko pribadi. Resiko pribadi ini meliputi kecelakaan, kecurian, dan lain-lain. Oke ya, kalau dijelaskan dengan bagan, produk wisata itu merupakan satu kesatuan yang dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Bisa dijelaskan di sini adanya fasilitas, adanya tourist attraction atau daya tarik wisata di daerah tujuan wisata, dan aksesibilitas di daerah tujuan wisata. Kemudahan untuk mencapai di daerah tujuan wisata. Demikian secara singkat untuk bab 1 tentang industri pariwisata. Saya akan memberikan tugas untuk menutup bab 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kepariwisataan pada masa penjajahan Belanda. Kegiatan kepariwisataan pada masa itu hanya terbatas pada kalangan pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang mana mereka memiliki tingkat sosial dan pendapatan yang sangat memadai untuk melakukan perjalanan wisata. Sarana prasarana pariwisata banyak dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, seperti hotel, transportasi, objek wisata, dan lain-lain. Sehingga perkembangan kepariwisataan pada masa penjajahan Belanda sangat maju.